Dalam banyak kesempatan, kaum Yahudi kerap mengeklaim Yerusalem sebagai tanah yang dijanjikan Tuhan untuknya. Biasanya, mereka merujuk pada dalil dari teks Alkitab, terutama kitab Kejadian salah satu ayatnya berbunyi, "Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. Akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selamanya." Tanah Kanaan yang dimaksud adalah wilayah di sebelah barat Sungai Yordan. Dahulu, Bani Israel yang dipimpin Yosya bin Nun, Yosua, berhasil menaklukkan kawasan tersebut. Pada zaman modern, Kanaan kini merujuk pada Yerusalem, wilayah Palestina. Namun, apakah klaim tersebut benar adanya disuarakan pada zaman sekarang? Lagi pula, siapa Yahudi tersebut? Apakah bisa disamakan dengan para pengusung Zionisme, khususnya negara Israel? Riwayat bangsa Yahudi dapat ditelusuri sejak salah satu putra Nabi Ibrahim, yakni Nabi Ishak. Beliau memiliki keturunan hingga Nabi Yakub. Nabi inilah yang bergelar Israel sehingga anak cucunya disebut sebagai Bani Israel. Secara harfiah, Israel terdiri atas Isra, hamba, dan Il, Tuhan. Israel pun berarti hamba Allah atau seseorang yang dekat dengan Tuhannya. Nabi Yakub inilah yang bergelar Israel sehingga anak cucunya disebut sebagai Bani Israel. Nama Yahudi dinisbahkan pada salah seorang putra Nabi Yakub yang bernama Yahuja. Di samping lelaki ini, ada 11 orang lainnya yang juga merupakan anak kandung sang Israel. Mereka adalah Nabi Yusuf, Benyamin, Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakhar, Zebulon, dan Naftali, Gad, serta Asyar. Dari total 12 putra Yakub, muncul 12 suku bangsa Israel. Bani Israel menerima persekusi dari rezim Fir'aun selama tinggal di Mesir. Allah kemudian mengutus Nabi Musa di tengah mereka. Saudara Nabi Harun itu lalu memimpin keturunan Nabi Yakub tersebut keluar dari Mesir menuju negeri yang diberkahi, yaitu Yerusalem. Setelah berhasil melewati Laut Merah, atas izin Allah Ta'ala, mereka pun kian dekat ke tanah yang dijanjikan itu. Akan tetapi, mereka justru enggan merebut Palestina dari tangan bangsa asing yang menguasainya kala itu. Sikap Bani Israel ini diabadikan dalam Al-Quran, Surah Al-Maidah ayat 24. Artinya, mereka berkata, "Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu, pergilah engkau bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Biarlah kami tetap menanti di sini saja." Allah kemudian menghukum Bani Israel. Mereka dibiarkan tersesat, berputar-putar tanpa arah di gurun Sinai selama 40 tahun. Tidak bisa kembali ke Mesir, tidak pula mampu keluar menuju Yerusalem. Dalam periode itu pula, generasi lama digantikan yang baru. Setelah berbilang dekade, akhirnya Bani Israel bisa keluar dari padang pasir tersebut. Inilah yang terjadi pada masa Yosya bin Nun, Yosua. Sejak itu, keturunan Nabi Yakub ini dapat mendirikan negeri sendiri di Yerusalem. Periode puncaknya terjadi pada masa Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Wilayah kekuasaannya cukup luas, meliputi daerah sekitar Sungai Nil hingga Sungai Efrat di timur, serta Suriah di utara.
Sesudah wafatnya Nabi Sulaiman, pelbagai peristiwa datang silih berganti. Akhirnya, kerajaan Yudea menjadi kerajaan terakhir yang didirikan Bani Israel dengan beribu kota di Yerusalem. Kota itu lantas diserbu Nebukadnezar dari Babilonia. Mulai saat itu, mereka hidup tanpa tanah. Pemimpin dari Persia itu mengizinkan kaum Yahudi menghuni Yerusalem dan memperbaiki bangunan Baitul Maqdis. Kota ini kemudian jatuh ke tangan Romawi. Pada abad pertama Masehi, kaum Yahudi memberontak terhadap imperium tersebut. Kaisar Roma tidak hanya memadamkan perlawanan itu, tetapi juga menghancurkan Baitul Maqdis. Sejak itu, orang-orang Yahudi kembali tinggal bercerai-berai. Di antaranya ada yang bermigrasi ke Arab, sehingga terdapat keturunannya yang sempat berjumpa dengan Rasulullah Muhammad di Madinah. Kaum muslimin dapat membebaskan Yerusalem pada era Khulafaur Rasyidin, Umar bin Khattab. Oleh Amirul Mukminin tersebut, kota ini dibuka untuk seluruh umat, tidak hanya Islam, melainkan juga Yahudi dan Kristen. Hingga abad ke-20, kekuasaan atas wilayah ini umumnya berada di tangan muslimin. Dalam kurun waktu ratusan tahun, bangsa Yahudi hidup tanpa tanah air. Secara genealogis, mereka berasal dari 12 suku yang keturunan Nabi Yakub. Bagaimanapun, sejak abad pertengahan mereka kerap disebut berdasarkan kawasan tempat tinggalnya. Beberapa contoh di antaranya adalah Yahudi Mizrahi dan Sephardi. Yang pertama itu menetap di kawasan Timur Tengah. Terkait riwayat yang panjang dan rumit itu, apakah Yerusalem masih merupakan tanah yang dijanjikan Tuhan bagi mereka? Dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 105, Allah menegaskan jawaban. Arti ayat itu, dan sungguh, telah kami tulis di dalam Zabur setelah tertulis di dalam Ats-Sikr, Lauh Mahfuz, bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh. Sebagian ahli tafsir mengartikan bumi ini sebagai tanah suci. Dengan demikian, Yerusalem itu ditegaskan oleh Allah Ta'ala akan diwariskan untuk hamba-hambanya yang saleh. Apakah kaum Yahudi memenuhi kriteria hamba Allah yang saleh? Imran N. Hossein dalam Jerusalem in the Quran 2012 mengatakan, penegasan tentang kriteria tersebut bahkan sudah tercantum dalam kitab Zabur, yakni ayat Mazmur yang berbunyi, orang-orang saleh akan mewarisi tanah suci, dan tinggal di sana selamanya. Maka menjadi logis bila kaum ini berulang kali terusir dari Yerusalem karena meninggalkan perilaku saleh. Dan, Al-Quran pun menyebutkan beberapa contoh tabiat nirsaleh itu, semisal membunuh para nabi. Ketika Nabi Muhammad diutus, lanjut Imran, sebenarnya kaum Yahudi sudah dimudahkan Allah untuk mengenali kenabian beliau. Bahkan, tanda yang teramat jelas juga ditunjukkan. Misalnya, sewaktu umat Islam masih disyariatkan untuk salat dengan menghadap ke arah Baitul Maqdis. Dalam jangka waktu itu, masih saja banyak kaum Yahudi yang menolak kebenaran risalah Rasulullah. Akhirnya, Allah menetapkan berubahnya arah kiblat muslimin, yakni ke Ka'bah di Makkah.